Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanisia Nadawian Haris dari IKT 6C akan sedikit membahas tentang materi entrepreneurship. Di sini saya mendapat kelompok 12 yang mengambil bab 12 dari buku yang Bapak kirim. Di sini saya akan membahas tentang peluang global bagi pengusaha. Pengusaha global dan wirausahawan sosial ini adalah pelopor sejati dalam dekade kedua pada ke-21. Mereka bangkit mengatasi perbedaan nasional untuk melihat gambaran besar persaingan global. Bahasa Inggris adalah bahasa utama kewirausahaan global dan mereka telah menguasai pengetahuan kerja orang lain. Mari kita lihat keragaman kewirausahaan global di wilayah kita di Asia. Yang pertama yaitu di Australia. Data yang jelas menunjukkan bahwa Australia sebanding dengan ekonomi besar lainnya dalam hal anehnya, meskipun hanya setengah yang percaya kewirausahaan adalah pilihan karir yang diinginkan. Mungkin karena sejarah kotak-kontak dari pengusaha kriminal di Australia. Yang pasti hanya 11,8% orang Australia yang berminat memulai bisnis, dibandingkan dengan 46% di Filipina atau 32% di Indonesia. Lebih dari sepertiga orang Australia sangat kuat sehingga mereka mungkin gagal, sehingga mereka tidak akan pernah memulai bisnis. Selain itu, setiap pemerintah negara bagian ini memiliki programnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu Indonesia. Persen dari populasi orang dewasa di Indonesia memiliki tingkat aktivitas kewirausahaan tinggi di Asia, dan tingkat kepemilikan bisnis tingkat kepemilikan bisnis mapan kedua tertinggi. Selain itu, perlu dicatat bahwa baik pria maupun wanita sama-sama cenderung terlibat dalam aktivitas kewirausahaan. Rata-rata pengusaha di Indonesia memiliki setidaknya pendidikan menengah, berpenghasilan rendah hingga menengah, dan sebagian besar bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Yang selanjutnya yaitu Malaysia. Malaysia memiliki tingkat status kewirausahaan terendah di Asia dan untuk pilihan karir yang diinginkan. Sisi positifnya, ketakutan akan tingkat kegagalan di antara orang Malaysia telah turun dari 65% pada 2009 menjadi 33% pada 2014. Sisi positifnya, pemerintah telah banyak mengurangi prosedur kepatuhan. Hanya ada 3 langkah untuk mendaftarkan bisnis. Yang selanjutnya yaitu India. Pengusaha di India terhalang oleh peraturan pemerintah dan kurangnya pendidikan kewirausahaan. Menurut GEM, pendukung utama adalah pasar internal India yang dinas dan akses ke infrastruktur seperti komunikasi, utilitas dan transportasi dan tanah. Yang selanjutnya yaitu kegiatan impor. Beberapa negara memiliki reputasi dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan keandalan tinggi yang dicari oleh orang lain. Seorang pengusaha bisa mendapatkan pijakan di negara baru dengan mencari sumber di negara itu. Ada faktor biaya tambahan dan faktor waktu, seperti perjalanan, komunikasi, biaya broker asing, dan agen harus dibayar. Daripada memperluas
operasi ke suatu negara di seluruh dunia, nearshoring dapat menguasai biaya dan waktu ke pasar karena kedekatannya dengan pasar dalam negeri. Tempat awal adalah pengetahuan Anda sendiri tentang tren dunia di industri atau pasar yang ada. Intuisi Anda tentang kemungkinan pasar baru dan fasilitas Anda dengan menggunakan internet. Kegiatan ekspor. Perjanjian perdagangan bebas membuka semua jenis pasar bagi pengusaha dengan produk yang tepat. Setiap penjual wirausaha yang aktif secara global adalah eksportir dari beberapa jenis. Alih-alih terbatas pada pasar kecil, perusahaan pengekspor memiliki lingkup penjualan yang lebih luas. Oleh karena itu, biaya unit yang lebih rendah memungkinkan perusahaan untuk bersaing secara lebih efektif di pasar. Di sini ada beberapa cara untuk mempermudah kita dalam berwirausaha global. Salah satunya di sini bekerja sama. Usaha patungan adalah kolaborasi bisnis di mana dua atau lebih pihak mendirikan perusahaan bisnis baru yang masing-masing memberikan kontribusi dan di mana kepemilikan dan kendali dibagi. Ada alasan bisnis dan akuntansi yang sama yang baik seperti distribusi teknologi atau keuangan untuk membuat usaha patungan. Dalam usaha patungan, dua atau lebih perusahaan induk setuju untuk berbagi modal, teknologi, sumber daya manusia, risiko, dan imbalan dalam pembentukan entitas baru di bawah kendali bersama. Selain bekerja sama, di sini kita juga harus menyiapkan studi kelayakan global, di mana studi kelayakan global ini harus dilakukan untuk menentukan apakah proyek yang diusulkan mampu dilaksanakan di luar. Studi kelayakan adalah dokumen kritis prosedur masuk yang membantu menunjukkan seberapa realistis proyek tersebut. Karena beberapa tahun pertama di pasar internasional biasanya tidak akan menguntungkan. Itu adalah keharusan bagi pengusaha untuk memandang ke depan yang cukup untuk melihat prospek jangka panjang dan jangka pendek dari proposal tersebut. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.